Polres Metro Jakarta Selatan masih melakukan pendalaman motif terhadap remaja 14 tahun yang membunuh ayah dan neneknya di Cilandak. Pelaku ditangani oleh unit pelayanan perempuan dan anak karena masih di bawah umur. Polisi masih memeriksa kejiwaan pelaku anak yang berurusan dengan hukum untuk menggali keterangan dan mengetahui motif kejadian. Polisi menyebut pelaku anak dalam kondisi terguncang dan belum bisa memberikan keterangan apapun. Tes kejiwaan masih akan dilakukan untuk mengetahui kondisi pelaku anak yang berurusan dengan hukum hingga tega merenggut nyawa ayah dan neneknya Jumat malam. Penyidik sudah melakukan tes urin terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum dan hasilnya negatif narkotika. 5 orang saksi telah diperiksa, termasuk petugas keamanan kompleks dan warga yang pertama kali melihat pelaku anak yang berurusan dengan hukum melintas di jalan setelah diduga membunuh ayah dan neneknya. Untuk saksi udah ada 5 orang ya dari petugas satpam ya, karena memang pertama kali kejadian itu anak itu melintas jalan ketika satpam lagi patroli di perumahan. Kemudian setelah dipanggil anak itu lari. Nah itu yang menjadi curiga ya, satpamnya curiga kemudian dikejar. Peristiwa pembunuhan ayah dan nenek oleh seorang remaja di Cilandak, Jakarta Selatan menghebohkan warga. Kedua korban ditemukan meninggal di lokasi kejadian, sementara ibu kandung pelaku mengalami luka serius di bagian punggung. Setelah pelaku ditangkap dengan bantuan security kompleks, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian kemarin. Polisi juga melakukan penyisiran untuk mencari alat bukti tambahan pada kasus ini. Berdasarkan pengakuan awal, pelaku tak bisa tidur dan mendapat bisikan yang meresahkan. Namun, polisi masih belum sampai pada kesimpulan apapun. Untuk motif masih kami dalami, ya, dan untuk pelaku sendiri, ya, anak usia 14 tahun, ya, statusnya masih anak, seperti itu rekan-rekan. Saat ini kami sedang menggandeng Apsifor, ya, untuk melakukan pendalaman motif, ya, karena bagaimanapun anak harus didampingi, ya, diambil keterangan seperti itu. Dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Saat ini, ibu pelaku masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tusuk di bagian punggung. Sementara jenazah ayah dan nenek pelaku sudah dimakamkan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, informasi terkini terkait remaja yang tega membunuh ayah dan neneknya, kita akan tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV, Edwin Zan yang berada di lokasi kejadian. Edwin, apakah sudah ada hasil pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku anak? Baik Jihan, untuk hasil dari pemeriksaan kejiwaan sendiri dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan sampai saat ini masih menunggu. Nah, hal ini dikatakan oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan yang mengatakan bahwa pemeriksaan forensik terkait psikologi dari pelaku pembunuhan remaja 14 tahun di Cilandak ini masih terus bergulir. Nah, namun ada 3 fakta yang bisa saya jelaskan lewat pantauan langsung yang ada di lapangan pada hari ini, yakni di perumahan Lebak Bulus Cilandak ini. Nah, yang pertama adalah masih dipasang garis kuning seperti yang bisa dilihat di belakang saya, Jihan, dan juga saudara, memang masih akan ada penyidikan lebih lanjut, di mana menurut keterangan dari petugas keamanan yang berada di daerah sini, yang menjaga dari malam hingga pagi tadi, akan ada pihak kepolisian yang datang, baik itu dari Polres maupun dari Polda Metro Jaya. Nah, lalu fakta yang kedua adalah tentang bagaimana di sini masih terlihat bercak-bercak darah seperti itu, saudara, di beberapa tempat yang memang sudah ditandai oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Dan yang ketiga adalah sudah ada beberapa karangan bunga duka cita dari kerabat dan keluarga. Nah, kurang lebih kami masih menunggu informasi, belum ada update terbaru dari Polres Metro Jakarta Selatan, tapi yang sudah bisa kita kabarkan adalah salah satunya tentang korban ketiga yang merupakan ibunda dari pelaku. Dikabarkan oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan bahwa ibunda yang sedang dirawat akibat luka berat di bagian punggung akibat tertusuk pisau di Rumah Sakit Fatmawati telah berangsur pulih seperti itu. Jihan. Si ibu korban atau ibu pelaku ini sudah mulai berangsur pulih. Lalu kedua jenazah apakah sudah dimakamkan, Edwin? Betul, Jihan.
dari laporan Polres Metro Jakarta Selatan, setelah kedua jenazah, baik ayah berinisial AP 40 tahun dan juga APW maksud saya, lalu juga RM 69 tahun, neneknya telah memang diserahkan pertama-tama untuk dilangsungkan untuk autopsi di Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Namun setelah autopsi dilakukan selesai, mereka telah diserahkan kembali ke keluarga dan untuk sang ayah telah dimakamkan di Bogor di Taman Pemakaman Keluarga, sedangkan untuk nenek dimakamkan di Taman TPU Tanah Kusir. Jihan. Iya, Edwin, yang juga menjadi sorotan karena memang pelaku masih di bawah umur. Lalu bagaimana proses hukumnya sejauh ini? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa remaja 14 tahun pelaku pembunuhan ini merupakan anak berhadapan dengan hukum, yakni ABH seperti itu. Dan memang dari tadi kami sempat menghubungi pakar perlindungan anak, yakni Bapak Susanto yang merupakan juga mantan ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, menyatakan bahwa memang seharusnya ABH akan didampingi. Sebagaimana telah dinyatakan oleh Polres Metro Jakarta Selatan, mereka sedang menghubungi beberapa kuasa hukum untuk mendampingi sang pelaku. Kembali. Sudah berapa banyak saksi yang diperiksa polisi terkait kasus ini, Edwin? 5 saksi telah diperiksa oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Pertama-tama memang kasus ini diselidiki lebih lanjut oleh Polsek Cilandak yang kemudian melimpahkan kasus ke Polres Metro Jakarta Selatan. 5 petugas keamanan di perumahan ini telah diperiksa dan salah satunya tadi sempat saya berbicara dengan salah satu petugas keamanan, namun memang mereka tidak boleh untuk ikut bersama dengan saya diwawancarai karena memang diimbau oleh pihak kepolisian untuk melemparkan informasi yang mereka ketahui ke polisi supaya memang terarah seperti itu, Jihan. Tapi jika tadi kita bertanya terhadap pengalaman yang dirasakan dan juga yang dilihat oleh para saksi, salah satunya adalah yang tadi saya ajak bicara, mereka memang melihat bahwa sang pelaku remaja 14 tahun ini sempat berlari gitu menuju gerbang keluar, tapi memang tidak sengaja tidak melalui pos pengamanan seperti itu, pos keamanan, sengaja mencari pagar yang memang katanya lebih landai seperti itu, lebih pendek dibandingin pagar-pagar lainnya untuk melarikan diri. Namun karena petugas keamanan sedang patroli seperti itu, melihat ada bercak darah di pakaian dari pelaku, mereka memanggil, lalu akhirnya pelaku berhenti dan diamankan di pos polisian sampai kepolisian datang. Seperti itu. Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda terkait dengan remaja bunuh ayah dan nenek di Cilandak, Jakarta Selatan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Edwin Chan dari lokasi kejadian. Selamat bertugas kembali.